Karena merayakan juga Pecah Kucah ke-20, ini saya ceritainnya tentang abad 20. Berkarir di bidang fashion, baik itu sebagai desainer, stylist, atau editor, sangatlah penting untuk memahami sejarah. Karena fashion merupakan cermin zaman dan sering sekali terjebak dalam siklus di mana kita terus-menerus menghidupkan kembali masa lalu. Dunia pada abad 20 berubah sangat cepat pada tiap dekadenya dibandingkan masa sebelumnya, dan fashion selalu merespon perubahan itu. Respon dari keadaan politik, ekonomi, teknologi, dan komunikasi. Sebagai sampel pada kesempatan ini kita menggunakan sejarah fashion barat. Kurang lebih 100 tahun yang lalu di Eropa dan di Amerika, fashion telah menjadi industri massal dan merupakan cikal bakal industri fashion modern dunia. Dunia pada awal abad 20 adalah era yang signifikan. Contohnya melalui pengembangan awal dari lampu, listrik, mobil, sepeda, dan telepon. Bentuk ideal fashion perempuan pada dekade pertama masih mengadopsi era sebelumnya, yaitu bentuk jam pasir yang sangat menyiksa. Fakta menunjukkan angka kematian ibu melahirkan tinggi sekali diakibatkan oleh penggunaan korset yang ekstrim. Paul Poiret, desainer legendaris pada dekade ini yang pengaruhnya sangat luar biasa dalam merubah bentuk siluet ideal, yaitu dengan membebaskan wanita dari belenggu korset yang ekstrim. Ia berhasil merespon peran wanita di dunia yang semakin modern dan membutuhkan keleluasaan dalam beraktivitas. Dinamisme sosial, seni, dan budaya era ini sangat luar biasa. Signifikan seakan merayakan berakhirnya Perang Dunia Pertama, perang yang membunuh hampir seluruh generasi muda pria. Chanel dengan koleksi Little Black Dress-nya merespon peran wanita untuk berubah drastis. Era merdeka untuk berekspresi dan kesetaraan gender. Art Deco mencapai puncaknya pada era ini. Garis-garis geometris yang dikembangkan dari pemikiran ilmiah sebagai respon ketika industrialisasi yang pesat itu mengubah budaya. Peristiwa jatuhnya bursa saham New York mengakibatkan krisis moneter melanda dunia. Peristiwa yang menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang. Dalam dunia fashion, era ini dikenal dengan masa pelarian yang elegan. Desainer Elsa Schiaparelli berhasil merespon apa yang diinginkan orang pada saat itu melalui koleksi yang fun, humoris namun elegan, serta imajinasi yang luar biasa. Salah satu karyanya hasil kolaborasi dengan Salvador Dali, Lobster Dress yang dikenakan oleh icon fashion pada saat itu, Wally Simpson. Dekade ini ditutup oleh dimulainya Perang Dunia Kedua. Bentuk siluet ideal wanita pada era ini yang paling signifikan adalah bentuk bahu yang lebar. Style bahu lebar memberikan wanita kekuatan psikologis dalam menghadapi zaman perang yang berat. Perang berakhir di pertengahan dekade ini dan sang juru selamat Christian Dior mengembalikan kota Paris sebagai ibu kota fashion dunia melalui koleksi New Look. Di Amerika, style zoot suit menjadi style yang kontroversial. Cikal bakal style hip hop dengan ciri penggunaan material yang lebih dari kebutuhan normal, bertentangan dengan aturan pemerintah yang membatasi penggunaan bahan. Pertengahan abad 20 di Amerika adalah awal dari generasi baru dan kebangkitan kelas menengah yang merayakan kemenangan dan bersemangat untuk membangun Amerika yang modern. Kemunculan boneka Barbie menjadi simbol dari bentuk ideal yang mustahil. Peluncuran perdana kredit card modern yang dapat digunakan di luar negeri sukses menjadi pemicu era konsumerisme. Generasi muda yang identik dengan celana jeans mulai mendominasi dunia. Pada masa itu orang tua membelikan celana jeans saat remaja dan karena tinggi badannya masih akan tumbuh maka mereka membiarkan hemnya tidak dipotong melainkan digulung. Rok mini dipopulerkan oleh desainer asal Inggris Marie Quan yang tentunya melalui koleksinya membuat publik terhenyak. Diperkenalkannya pil kontrasepsi untuk pertama kalinya memberikan peran perempuan pada kebebasan seksual yang setara dengan pria. Terbunuhnya Presiden Kennedy mengakibatkan Amerika mengalami kekecewaan yang mendalam. Dan London pada era ini menjadi fokus pusat dari inspirasi fashion yang sangat dinamis dan perkembangan kultur yang menginvasi dunia melalui band seperti Beatles, Rolling Stone, dan lain-lain. Era ini juga dikenal sebagai era Space Age yang terinspirasi desain futuristik
dengan menggunakan material baru seperti PVC, akrilik, polyester. Punk yang muncul di tahun 70-an di jalanan kota London pada pertengahan tahun 70-an, walaupun secara visual terkesan mengancam dan provokatif, namun punk memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa besar pada perkembangan streetwear dan high fashion sampai hari ini. Kebalikan dari style punk yang pucat dan artifisial, gaya hidup sehat dan studio dansa bermunculan yang diikuti oleh pakaian olahraga yang menjadi tren saat itu. Siluet wanita pada dekade ini mengingatkan kita pada bentuk superwoman yang sangat maskulin, wanita karir, berkuasa, dan bentuk tubuh yang atletis. Contohnya Cindy Crawford. TV seri dan musik menjadi inspirasi penting style fashion. Di penghujung abad 20, fashion menunjukkan perubahan yang dramatis. Media tidak lagi mendikte dengan menampilkan prediksi tren yang akan datang, namun menampilkan berbagai macam tema, bentuk, material yang sedang muncul. Perkembangan yang serupa antara inspirasi di jalanan dan catwalk atau di fashion show juga mengungkap kesadaran akan kebangkitan fashion. Perkembangan teknologi yang tanpa henti memberi dampak yang tak terelakkan pada fashion. Era digital mematahkan hampir seluruh aspek yang berpengaruh di industri fashion. Aspek sistem, informasi, komunikasi, bisnis, waktu, tren, dan sebagainya. Saat ini tidak satu style pun yang bisa mendikte bagaimana atau cara kita berpakaian. Sekian, terima kasih.